Anies Baswedan sindir intervensi kekuasaan di Pilpres 2024. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Pak Anies Baswedan yang saya hormati, saya mohon kepada Anda untuk tidak membandingkan diri Anda dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jika dibandingkan antara Anda dan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, jauh sekali. Kelasnya beda. Jadi saya mohon kepada Anda untuk tidak merasa diri sebagai pesaingnya Presiden Jokowi. Terlalu jauh, ya. Anda bukan apa-apa bila dibandingkan dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Kalimat ini opo gitu loh. Kalimat kok bulet gak karu-karuan kayak entute hansip gitu loh. Muter-muter gak jelas ini. Tapi itulah Anies Baswedan, ya. Orang yang selalu pandai memutar-mutar kalimat gitu ya. Akhirnya dulu pernah dikatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah ahli menata kata, tapi sama sekali tidak ahli menata kota gitu ya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta negara tidak mengintervensi dalam menentukan presiden tahun 2024. Di hadapan relawan, Anies menyebut adanya intervensi negara terhadap pesta demokrasi adalah wujud pelecehan terhadap rakyat. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka yang memiliki rekam jejak yang benar. Ucap Anies Baswedan saat berpidato di Stadion Tenis Indoor Senayan Minggu 7 Mei 2023. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, tambah Anies. Meski tidak menyebutkan secara jelas, publik telah mengerti bahwa sindiran Anies tersebut diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang belakangan ini terang-terangan melakukan endorsement terhadap capres dan koalisi tertentu. Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan, konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut dicurangi jempol. Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut diacungi jempol. Oleh karena itu, agar tidak mencederai pesta demokrasi dan demi menjaga amanat konstitusi, hendaknya negara harus netral sebagai fasilitator, bukan justru memberikan dukungan kepada kontestan. Para fasilitator, penyelenggara KPU, Bawaslu harus netral, independen termasuk pemerintah yang sedang berkuasa. Tentu memfasilitasi jalannya pesta demokrasi yang merupakan amanat konstitusi, ucap pengamat politik Hanta Yuda. Wakil Presiden ke-10 dan 11 Yusuf Kala meminta pemerintah sekaligus meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024. Yusuf Kala bahkan membandingkan saat Megawati dan SBY yang pada saat menjelang akhir jabatannya sebagai presiden kala itu tidak ikut terlibat dalam mendukung capres tertentu. Sementara itu Presiden Jokowi membantah dirinya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan hal yang dilakukannya tidak menyalahi aturan. Jokowi beralasan pertemuannya dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya diikuti. Jokowi beralasan pertemuannya dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya diskusi biasa.
Saat Surya Paloh, JK hingga Anies gelisah nilai Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh gelisah, dia merasa Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi 5 tahunan begitu kentara. Paloh pun belak-belakan mengutarakan kegelisahannya itu saat bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei. Paloh meminta Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Mestinya pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilege sebagai presiden. Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat, bahwa bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini, ujar Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto kepada wartawan Sabtu 6 Mei. Ya, mestinya, mohon maaf, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan, jelasnya. Menurut pandangan Paloh dan Nasdem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Dia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk netral sebagai presiden di pemilu 2024. Bagaimana mengendorse satu persatu itu menurut hemat kita tidak bagus dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya, ujar Sugeng. Surya Paloh menginginkan Jokowi netral. Iya dong, bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan, tegasnya. Sentilan JK. Kegelisahan Paloh juga dirasakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala. JK berkata seharusnya Jokowi tidak terlibat lebih jauh dengan urusan pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya. Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega SBY itu akan berakhir. Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei. Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan supaya lebih demokratis lah, tegas JK. Anies minta negara netral. Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara. Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kemenangan kepada yang punya niat baik dan track record, kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional Anies di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei. Anies menegaskan jika negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat. Dia menilai rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan. Itu dititipkan. Jadi tidak perlu ada intervensi, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan 5 tahun sekali. Maka dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan. Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak berpindah, itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia, ujar Anies. Anies berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan. Itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa, imbuh Anies. Jokowi langgar etika politik. Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyinggung etika politik Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024. Denny mempermasalahkan jawaban Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang. Menurut Denny, jawaban tersebut seolah-olah benar tetapi bermasalah dari segi etika. Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran